Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang bimbingan anak berkebutuhan khusus. Pada bimbingan anak berkebutuhan khusus, di sini kami akan menjelaskan tentang bimbingan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, ada apa saja sih tujuan layanan bimbingan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, menganalisis anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat ada menganalisis fungsi dan tujuan anak bimbingan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir, kami akan memaparkan tentang bagaimana sih cara mengembangkan program bimbingan anak berkebutuhan khusus. Langsung yang pertama, jadi apa sih pengertian dari ABK itu? ABK itu atau anak berkebutuhan khusus awalnya lebih dikenal dengan istilah anak cacat atau anak berkelainan atau anak luar biasa. Ini menurut Purwanti dan Widyaningsih tahun 2011. Kemudian ABK itu merupakan anak yang memiliki karakter khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, ABK ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menyimpang baik dari secara fisik, emosi, perilaku maupun psikisnya. Nah, oleh karena itu ABK ini perlu adanya pendidikan khusus. Jadi berbeda dari anak-anak lainnya, anak-anak lain yang normal. Maka disediakanlah oleh pemerintah berupa layanan pendidikan khusus untuk ini anak yang berkebutuhan khusus seperti inklusi, sekolah luar biasa, SLB. Namun dengan berkembangnya pendidikan saat ini ABK dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler tadi dengan kelas-kelas khusus yang biasa disebut dengan kelas inklusi. Menurut Ilahi tahun 2013 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental. Jadi pendidikan inklusi ini memberikan pelayanan bagi pelayanan pendidikan bagi siswa yang mempunyai kebutuhan khusus baik dalam arti berkelainan misalkan lambat belajar, slow respon maupun kesulitan belajar lainnya di sekolah umumnya di reguler. Nah, lanjut ke pengertian bimbingan anak berkebutuhan khusus. Ini akan disampaikan oleh saudara Mbak Elisa. Selanjutnya yaitu pengertian bimbingan anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance dari akar kata guide berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Bimbingan adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan bantuan kepada individu ataupun kelompok untuk menemukan dan mengembangkan potensi-potensi pada dirinya. Yang selanjutnya yaitu tujuan layanan bimbingan anak berkebutuhan khusus. Menurut Dewa Ketut Soekardi, ada dua tujuan dari layanan bimbingan anak berkebutuhan khusus, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang berbunyi, terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian, untuk tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Tujuan khusus bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, juga mengenali potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya adalah konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Definisi konseling yang antisipatif sesuai dengan tantangan pembangunan adalah konseling, di mana konseling adalah suatu upaya bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan dapat berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi masalahnya sendiri dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah menurut Sofyan tahun 2007. Selanjutnya ada fungsi bimbingan anak berkebutuhan khusus. Fungsi bimbingan anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi pencegahan, yang kedua ada fungsi pemahaman, yang ketiga ada fungsi perbaikan, dan yang keempat ada fungsi pengembangan dan penyaluran. Bisa kita baca bersama-sama pada tampilan berikut. Baik, sudah bisa kita lihat bersama-sama tadi. Selanjutnya ada program bimbingan anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis program bimbingan anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi program tahunan, yang kedua ada program bulanan, dan yang ketiga ada program harian. Kita bisa lihat bersama-sama kembali pada layar berikut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.